Kemudian Nabi menegaskan, faman fa'ala zalika, maka siapapun yang melakukan hal yang demikian itu, fannaru, maka nerakalah lebih pantas baginya, maka nerakalah lebih pantas baginya. Jadi kalau ada orang belajar ilmu agama untuk menyombongkan diri di hadapan ulama, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk memamerkan ilmunya, berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, maka kata Nabi, orang yang seperti itu neraka lebih pantas bagi dirinya, neraka lebih pantas bagi dirinya. Disinilah kita harus ikhtiyat, kita harus berhati-hati, jangan sampai salah kita dalam bersikap pada saat kita mencari ilmu agama. Belajar ilmu agama itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu agama itu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki maupun bagi orang Islam perempuan. Tidak ada batasan waktu, minal mahdi ila lahdi, dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Tapi harus berhati-hati, jangan sampai ilmu agama yang dicari itu untuk menyombongkan diri. Jangan sampai ilmu agama yang sudah didapatkan itu digunakan untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk dipamer-pamerkan dari satu majelis ke majelis yang lain. Kemudian taujihat, arahan berikutnya adalah jangan sampai dalam mencari ilmu agama ini kita mengulangi kesalahan orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel di era Nabi Musa alaihissalam ini mereka mempelajari kitab Taurat, mereka membaca Sohifah Musa. Setelah mereka mendapatkan ilmunya, ilmu itu mereka ajarkan kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Ata'murunan nasa bil birri. Mengapa kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan? Watan sauna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu dalam berbuat kebaikan itu. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Jadi surat Al-Baqarah ayat 44 ini sababun nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Bani Israel di era Nabi Musa alaihissalam. Mereka suka baca Taurat, mereka suka baca Sohifah Musa, mereka ajarkan Taurat dan Sohifah Musa kepada orang lain, lalu orang lain itu berbuat kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengamalkan itu. Makanya Nabi mengingatkan, jangan sampai umat Islam itu mengulangi kesalahan orang-orang Bani Israel yang belajar ilmu agama lalu diajarkan kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak mengamalkan. Di dalam kitab Hilyatul Auliya Juz 2 halaman 378,
seorang ulama besar yang bernama Malik bin Dinar mengatakan, man talabal ilma lil amali, siapapun yang belajar ilmu untuk diamalkan, wafaqahullahu, maka Allah akan memberi bimbingan atau taufik kepadanya. Wa man talabal ilma li ghairil amal, dan siapapun yang belajar ilmu untuk tidak diamalkan, yazdadu bil ilmi fakhara, maka ditambahkan dengan ilmunya itu keangkuhan dan kesombongan. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, niatnya untuk kita amalkan, maka Allah akan selalu memberikan taufik, selalu memberikan bimbingannya kepada kita agar kita menjadi orang yang soleh, orang yang solehah dengan ilmu yang sudah kita cari itu. Tetapi kalau kita belajar ilmu agama, niatnya tidak untuk diamalkan, maka ilmu yang sudah kita pelajari itu hanya akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang sombong dan orang yang angkuh. Kan sering kita lihat orang angkuh dengan ilmunya, orang sombong dengan ilmunya. Begitu dia belajar agama, dapat ilmu agama, semua orang disalahkannya. Seolah-olah yang alim dia, orang lain jahil semua. Seolah-olah yang soleh hanya dia, yang lain toleh semuanya. Itu akibat belajar agama, tapi ilmu agama yang didapatkan tidak diamalkan dengan baik dan benar. Oleh karenanya kita harus berhati-hati, jangan sampai niat mencari ilmu agama ini agar kita bisa masuk ke dalam surga, malah kecebur ke dalam neraka. Kemudian di dalam hadis, di dalam kitab Hilyatul Auliya juga, ini di juz ke-8 halaman 69, Syekh Syakik Al-Balakhi mengatakan, ad-dukhulul amali bil ilmi, hendaknya kamu sekalian masuk ke dalam amal itu dengan ilmu. Ini artinya yang paling ideal orang mengamalkan sesuatu dengan terlebih dahulu menggali ilmu tentang sesuatu yang akan diamalkan itu. Karena kalau kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya, besar kemungkinan akan terjadi banyak kesalahan yang fatal. Misalnya ada orang mau sholat, tapi dia tidak pernah belajar ilmu tentang sholat. Dia hanya melihat orang sholat, kemudian dia ikut sholat. Karena dia melihat orang yang sholat tadi itu tidak mulai dari permulaan, maka dia kemudian hanya mengikuti. Begitu masuk masjid, dilihatnya orang sholat, dia sholat. Orang sholat itu karena pakai ilmu, sholatnya sudah memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Dia wudhu dulu,
Sholat wajib yang dilakukannya itu sudah masuk waktu, menghadapnya ke arah kiblat. Ini sholatnya orang yang punya ilmu. Tapi orang yang ikut-ikutan, dia pikir sholat itu nggak pakai wudhu. Begitu masuk masjid langsung sholat. Dia pikir sholat itu tidak perlu menghadap ke arah kiblat. Maka dia menghadap kemana yang dia suka. Jadi berbeda orang yang mengamalkan sesuatu didasarkan oleh ilmu dengan seseorang yang mengamalkan sesuatu tidak didasarkan ilmu. Maka dikatakan ad-dukhulul amal, ad-dukhulu fil amal bil ilmi. Masuklah ke dalam amal itu dengan ilmu. Kemudian wasabatu fihi bisabri. Tetaplah dengan mencari ilmu, tetaplah dengan mengamalkan ilmu itu didasarkan kepada kesabaran. Jadi cari ilmu itu payah. Maka sabarlah dalam mencari ilmu. Mengamalkan ilmu itu juga susah. Maka sabarlah dalam mengamalkan ilmu. Kemudian wataslimu ilaihi bil ikhlas. Dan pasrahlah dalam mengamalkan ilmu secara ikhlas. Jadi mencari ilmu itu harus sabar, harus ikhlas. Mengamalkan ilmu itu juga harus sabar, harus ikhlas. Faman lam yadkhul fihi bi'ilmin, maka siapapun yang masuk ke dalam amal tidak dengan menggunakan ilmu, fahuwa jahilun, maka dia adalah orang yang bodoh. Jadi mengamalkan sesuatu tidak didasarkan kepada ilmu, maka dia adalah orang yang bodoh. Atau ada seseorang yang mengamalkan sesuatu di mana yang dia amalkan itu tidak sesuai dengan ilmunya. Meskipun ilmunya banyak, dia tetap dipandang sebagai orang yang bodoh. Ini harus menjadi catatan bagi kita. Jangan pernah mengamalkan sesuatu yang kita belum ada ilmu tentang sesuatu itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah mengamalkan sesuatu yang tidak cocok dengan ilmu yang kita miliki. Jadi ada orang ilmunya A, tapi yang diamalkan B. Kenapa amalnya nggak sesuai dengan ilmunya? Karena ada kepentingan di situ. Jadi jangan pernah meninggalkan ilmu karena kepentingan. Beramallah sesuai dengan ilmu, jangan beramal sesuai dengan kepentingan. Ini menjadi catatan penting bagi kita di dalam kehidupan ini. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Auliya juz ke-8 halaman 361, seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, iza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, fatahallahu alaihi babal amal, maka Allah akan bukakan baginya pintu-pintu amal. Wa aghlaqu anhu babal jidal, dan Allah akan menutup baginya pintu-pintu perdebatan. Ini juga harus kita perhatikan.
Kalau memang Allah menghendaki kita jadi orang baik, ilmu agama yang sudah kita cari, sudah kita dapatkan itu, maka Allah bukakan pintu untuk kita mengamalkannya. Dan Allah menutup pintu perdebatan. Jadi kita asik mengamalkan ilmu, tidak sibuk dengan debat sana debat sini, sehingga ilmu itu tidak diamalkan, hanya diperdebatkan. Karena banyak orang sibuk berdebat ke sana kemari, ilmu yang didapat bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk berdebat. Itu pertanda Allah menghendaki keburukan pada dirinya. Karena kalau Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, Allah bukakan pintu untuk dia mengamalkan ilmunya, dan Allah kunci, Allah tutup pintu perdebatan untuk dirinya. Kenapa? Karena ilmu agama itu dicari bukan untuk diperdebatkan. Ini harus kita garis bawahi. Karena dalam kehidupan kita sering menemukan realitas yang seperti itu. Orang belajar ilmu agama bukan untuk diamalkan. Orang belajar ilmu agama untuk diperdebatkan. Kalau itu yang terjadi, pertanda Allah tidak menghendaki dia menjadi orang baik. Tanda Allah menghendaki dia menjadi orang baik, kalau dia belajar ilmu agama, kemudian ilmu agama itu dia amalkan. Kita sudah belajar ilmu tentang sholat sunat rawatib misalnya, yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Ada yang qobliyah sebelum sholat wajib, ada yang ba'diyah, ada yang setelah sholat wajib. Setelah kita dapat ilmunya, kita amalkan. Pada saat kita mengamalkan ilmu kita itu pertanda Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Tapi kalau ilmu hanya tinggal sebagai ilmu, kita tahu ada sholat sunat rawatib 2 rakaat misalnya sebelum zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur. Ilmunya kita tahu, tapi kita tidak mau mengamalkan. Itu pertanda Allah akan menjadikan kita orang yang buruk. Karena apa? Karena menutup pintu untuk mengamalkan dan membuka pintu perdebatan. Jadi ilmu itu hanya untuk diperdebatkan. Ini yang betul 2 rakaat sebelum zuhur apa 4 rakaat sebelum zuhur. Sibuk memperdebatkan itu, tapi tidak mengamalkan. Orang sholat sunat rawatib dia duduk nonton. Jadi kalau itu yang terjadi, artinya Allah tidak menghendaki kebaikan pada hamba yang seperti itu. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi hamba Allah yang rajin mencari ilmu agama, kemudian rajin pula mengamalkan ilmu agama itu. Jangan setelah kita dapat ilmu agama kita tidak mengamalkannya. Dan jangan pula orang lain kita suruh buat baik, tapi kita sendiri tidak
berbuat kebaikan dengan taujihat, dengan arahan yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasul dan penjelasan-penjelasan para ulama muktabar tadi. Kita sudah menjadi jelas bahwa yang paling ideal mencari ilmu agama itu untuk kita gunakan sebagai dasar kita beribadah dan juga untuk kita amalkan menjadi amal soleh di dalam kehidupan kita. Demikian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.